Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton, para subscriber dimanapun kawan-kawan semuanya berada. Sing sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan juga segala urusannya, diangkat segala penyakitnya. Oke, di video kali ini saya akan coba menambah akselerasi dan tenaga motor fiction saya, dalam artian mengembalikan ya, karena performanya drop khususnya di area kopling. Jadi cara meningkatkannya itu dengan cara melakukan pergantian kampas kopling, lalu pergantian plat kopling atau plat baja atau plat gesek, lalu pergantian per kopling. Oke, nah kira-kira seperti apa proses pergantiannya, lalu apa saja penyebab kopling cepat aus, cepat slip di motor Vision ya. Gak usah lama-lama, yuk langsung kita mulai. Ini kampas kopling Daytona-nya. Ini saya kira semuanya lebar semua, taunya masih ada yang kecil ya, nggak apa-apa. Ini kita rendam dulu sama olinya oli baru, dan usahakan oli yang biasa kawan-kawan pakai. Ini nggak tahu, mungkin karena bahan Kevlar ya, jadi prosesnya beda dengan kampas-kampas yang biasa saya pakai yang dicelup dulu sebelum dipakai. Ini harus direndam dulu, bahkan jauh-jauh sebelum proses pemasangan ya. Oke, sambil nunggu kampasnya direndam, kita coba lepas sambil kita lihat kondisi kampas kopling dan plat kopling bekasnya seperti apa. Oke, yuk mulai. Oke kawan-kawan, guys, jadi ini per kopling yang dulu yang saya pakai ya. Ini per koplingnya atau gasnya ya, sebetulnya masih lumayan keras, tapi saya pengen ganti pakai Tiger yang tadi saya tunjukin ya, itu Honda Tiger. Kenapa ya, penasaran lah, kira-kira kalau pakai yang punya Honda Tiger itu kata orang kan enak. Kita cobalah biar nggak penasaran. Oke, kita copot ya. Oke, ini dia kampas koplingnya. Ini gosong ya, sudah tipis-tipis. Oke, dan ini basah oli, artinya pelumasannya ini dari lubang-lubang oli ini memang masih bagus ya sebetulnya. Cuma ini karena kampas harga 60.000 satu set, jadinya ya kayak gini. Ditambah, nah ini yang jadi penyebabnya nih, lengket bener. Plat gesek atau plat koplingnya nih sudah kegerus ya, jadi saya ganti semuanya mulai dari kampas, plat, sampai koplingnya. Oke, ini alasan saya kenapa ganti ya. Untuk pemasangannya sendiri, nah, untuk kawan-kawan bagi yang ingin tahu sunanya seperti apa, pemasangannya seperti apa, serta nanti permasalahannya apa yang bisa jadi penyebab kampas-kampas ini cepat rusak, gak usah kemana-mana ya, simak terus. Oke, tiba saatnya untuk pemasangan kampas kopling, per kopling dan plat kopling yang baru. Nah di sini sebelum pemasangan akan saya kasih tahu ya, barangkali kawan-kawan ada yang masih belum tahu soal metode pemasangannya, yaitu untuk kampas kopling Vision sama dengan Scorpio, Bison juga untuk OLD ya. Nah di sini untuk Vision itu kampasnya ada yang kecil ya, jadi 4 lembar besar, 1 lembar kampas yang kecil yang kayak gini nih. Nah kayak gini, dengan pemasangan atau penambahan dari Juder spring ini ya, pegas ini ya, plat ini. Nah biasanya kita suka upgrade pakai yang lebar semua ya, jadi nggak ada yang kecil, jadi pakai yang lebar semua. Nah kalau mau pakai yang lebar semua, Juder springnya dilepas. Oke, jadi pakai yang lebar, jadi urutannya kampas, plat, seperti itu. Kalau pakai yang kecil, Juder spring baru kampas kecil. Nah di sini berhubung kampas kopling Daytona yang saya pakai itu
sama dengan standarnya Vixen, jadi ada yang kecilnya, maka saya akan pasang lagi judul springnya ya. Tapi kalau kawan-kawan mau pakai yang apa namanya, yang besar semua juga nggak apa-apa ya, beli lagi 1 lembar berarti. Nah, untuk yang judul springnya sendiri pemasangannya ini gitu, celup dulu oli. Nah, jadi untuk pemasangannya ini ada 2 ya, ini dua-duanya berbeda loh. Yang ini datar flat, yang ini cekung. Oke, bisa dilihat ya, ini cekung ya. Ini kita lihat. Oke, ini enggak rapet karena yang ini rata, yang ini cekung kayak gini. Nah, jadi untuk pemasangannya yang datar ini di bagian paling dalam, lalu yang cekung ini, kalau saya yang cekungnya ya menghadap keluar. Oke, kayak gini. Jadi fungsinya untuk pegas, untuk mereduksi ya, meredam putaran tinggi RPM, dan juga untuk mengurangi gesekan antara kampas, karena pakai yang lebar semua salah satu resikonya ya kampas cepat gosong kayak gini. Nah, kalau sudah kayak gini, selanjutnya yang perlu dipasang adalah kampas kopling yang kecil. Oke, untuk posisi kampasnya bolak-balik sama, tinggal pasang saja kayak gini. Nah, ini PNP alhamdulillah ya, kayak gini. Lalu kalau sudah pasang kampas kopling, yang perlu dipasang adalah plat koplingnya. Oke. Nah, untuk plat gesek atau plat kopling sendiri itu pemasangannya jangan salah ya, karena ini sama dengan judul spring, satu sisinya rata ya, flat, satu sisinya cekung. Nah, kalau saya sendiri biasanya pasang yang rata di dalam, yang cekung keluar, jadi kayaknya kayak gini pasangnya nih. Nah, gitu ya. Sekarang kita lumasi oli dulu. Nah, oke, jadi dirabat saja ya, yang rata sama yang cekung. Ini cekung ke depan, kalau saya, kamu ikutin ya, yang ratanya ke dalam. Nah, sebetulnya kalau mau posisinya dibolak-balik nih ya, ini kan yang rata dalam, yang cekung keluar. Kalau kawan-kawan emang percayanya yang cekung ke dalam, yang rata keluar pun nggak apa-apa, yang penting posisinya sama. Jadi antara 4 plat kopling ini posisinya arahnya sama. Jadi kalau mau yang cekung ke dalam semua, kalau mau yang cekung keluar kayak saya ini ya keluar semua. Jadi jangan dibolak-balik. Ini yang rata dalam, sekarang balik yang cekungnya mau ke dalam, jadi saling berhadapan nantinya, itu nggak baik, mudah menggerus kampas. Oke. Nah, lalu kalau sudah tepat urutannya ya kampas lagi. Jadi urutannya dimulai dari ini, kalau pasang yang kecil kampasnya judul spring, lalu kampas kopling yang kecil, lalu plat kopling, lalu kampas kopling. Jadi soal pemasangan seperti ini sebetulnya bisa dikatakan mudah, apalagi kalau kita teliti ya. Namun yang susahnya itu ya soal penyetelannya ya, setel koplingnya yang susah guys. Tapi kecuali kalau kita beli kampas yang KW imitasi, itu biasanya susah pemasangannya. Kenapa susah? Ini biasanya geriginya nih, spasinya kalau gak kekecilan, kepanjangan, makanya kalau dipasang kayak gini gak muat. Begitupun dengan kampas kopling ya, kampas kopling pun sama. Ini giginya ini kalau nggak kebesaran ya kekecilan, jadinya longgar, oblak ya. Ini saya pertama kali pakai kampas kopling mahal. Biasanya saya pakai kampas kopling ya murah-murah lah, 20.000 satu set. Hasilnya gimana? Hasilnya alhamdulillah ya, nggak awet. Oke, jadi ini terakhir kampas kopling. Oke, urutannya ya saya ulang lagi: judul spring, kampas kopling, plat, kampas, plat, kampas, plat, kampas, plat, kampas. Jadi diawali oleh judul spring, diakhiri oleh kampas kalau pakai yang kecil. Kalau kawan-kawan mau pakai yang lebar semua, diawali kampas, diakhiri kampas juga, kayak gitu ya.
Oke, sekarang kita pasang ini nih, ini namanya pressure plate, plat penekan ya, juga sebagai tempat terkopling. Ini pasang juga nggak boleh salah ya. Oke, pressure plate sudah terpasang, waktunya pasang pegasnya ya. Yang ini pegasnya yang bekas terkopling ya. Sekarang kita pasang yang baru, Honda Tiger. Oke, yang hijau ini punya Tiger, ini punya Vixion. Ternyata jumlah ulirnya sama ya, sama 8 ulir. Namun bedanya di sini dari tiap ulirnya ini kerenggangannya beda. Ya, teman perhatikan, kerenggangannya sedikit berbeda ya antara Vixion sama Tiger. Ya, Vixion lebih agak sedikit rapat, ini agak sedikit tinggi ya, di situ bedanya. Oke, ini punya Tiger, kita pasang. Ini nyogong bro, ampasnya karena huras, karena ya baru. Nah, ini harganya 12.000 per satu biji ya. Saya tebusnya saya beli di all shop. Kenapa saya beli di all shop? Apakah saya nggak percaya bengkel-bengkel di sini? Alasannya satu ya, karena ketersediaan part. Jadi siapa tahu ada bengkel-bengkel sini yang lihat video saya, mungkin mengira saya nggak mendukung usaha mereka. Salah ya. Alasan utamanya karena ketersediaan spare part yang susah. Oke, sebelum pasang, karena tinggal mengencangkan bautnya saja. Di sini akan saya kasih tahu ke kawan-kawan semua beberapa penyebab berdasarkan pengalaman pribadi. Kampas kopling itu cepat gosong, motor Vixion cepat slip kopling dan loyo, gak bertenaga. Salah satu penyebabnya di sini bisa lihat ya, pelumasan. Oke, jadi saat kampas kopling dan rumahnya berputar, saat berputar itu kan oli hanya di sini ya, di bawah sini. Jadi olinya enggak, ini bentar kameranya turun dulu. Nah, jadi saat motor mati itu oli hanya di sini ya, jadi enggak merendam semuanya. Jadi dulu saya berpikir oli merendam semuanya, ternyata enggak, hanya di bawah sini. Saat motor dinyalakan, nah ya, oli dipompa oleh pompa oli masuk ke filter oli. Dari filter oli dialirkan ke seluruh komponen mesin, termasuk ke bagian kopling. Nah, tadi di tempat rumah kopling ini ya, yang dalamnya ini itu ada lubang-lubang, atau bahkan orang-orang sering memodifikasi menambah lubang untuk menambah jalur sirkulasi oli. Nah, jadinya oli keluar masuk di kampas sama plat, jadi semuanya terlumasi oli. Kalau misalkan pelumasannya terganggu, entah karena kotoran yang menyumbat atau karena faktor lain, ini akan kering ya. Yang kering ini akan cepat menggerus ya, cepat menggerus kampas, makanya kampas cepat habis. Bahkan sampai ada yang nggak ada kampasnya sama sekali, tinggal besinya saja. Bayangin saja, rem depan, kampas rem depan ya, itu besi tinggal besi, besi sama besi, jadi nggak ada kampasnya. Kampasnya tinggal besi, dua-duanya menggesek di besi piringan cakram. Bayangin ya, kayak gimana panasnya, pasti bakalan cepat rusak. Ini kampas pun seperti itu ya. Salah satunya karena jalur pelumasan. Selain itu karena faktor harga yang murah, ini kayak saya 30.000 ya, 30.000 dapat satu set. Jauh banget ya sama orinya Vixion yang bisa mencapai 70.000 satu biji. Ini satu set 60.000, nggak abad juga. Lalu proses pemasangan ya, seperti yang tadi saya bilang, pemasangan plat kopling khususnya, bukan kampas. Platnya yang salah bisa menyebabkan kampas cepat aus, cepat habis. Lalu cara kita bawa motor ya, kalau sering gantung kopling setengah, nanti di akhir video setelah saya kencangkan saya kasih tahu ya gantung kopling itu seperti apa, menyebabkan kampas cepat habis juga ya. Pokoknya jangan digantung, kalau mau diputusin putusin saja, kalau mau dilanjutin lanjutin kayak gitu. Lalu penyetilan kopling yang nggak pas juga bisa menjadi penyebab kampas cepat gosong.
Oke, kita pasang dulu ya. Oke. Aduh. Oke, setelah pemasangan di sini akan saya kasih tahu ya proses kerja sedikit saja kopling motor Vixen. Jadi ini pada posisi netral, anggap saja ini pada posisi netral. Rumah kopling akan langsung terhubung ya. Ini apa ini namanya, gigi gelo ya. Gigi gelo ini yang langsung tersambung dengan gigi primer. Jadi ini kalau posisi netral semuanya berputar, termasuk rumah kopling yang dalam ini ya, antara yang luar sama yang dalam itu berputar semuanya. Nah, saat pertama masuk gigi kan kita menekan kopling. Saat tekan kopling seperti ini, nah lihat ya, nah jadi saat ditekan ini yang berputar hanya bagian luar saja, sementara yang dalam enggak. Dan di sini saya lihat kawan-kawan ada spasi ya, jadi si kampas ini melepaskan diri dari plat. Oke, nah saat si kampas sama plat terpisah, tenaga pun terputus. Jadi kayak gitu ya gambaran singkatnya. Oke, jadi itu dia ya tips dari saya cara meningkatkan dan mengembalikan tenaga motor yang sudah drop, khususnya di area kopling seperti ini. Nanti hasilnya kita lihat ya, apakah setelah pemasangan kampas kopling Daytona per kopling Tiger beserta pergantian platnya ini benar-benar berhasil di motor saya. Nanti saya kasih tahu reviewnya enaknya seperti apa. Oke, kalau begitu sampai jumpa di lain waktu ya. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.